Ibunya buka semak dan lihat tulisan di lonceng tembaga. Tertulis beratnya 1.000.000 kati. Saat itu juga ibunya sadar. Selama ini melarang anaknya latihan adalah kesalahan besar. Ternyata semua ini karena dia anak tidak sah keluarga. Dia tak punya hak belajar jurus keluarga. Kalau ketahuan berarti langgar aturan besar. Tapi ibunya tak pernah menyangka. Sejak kecil pria itu sangat terobsesi dengan bela diri. Setiap kali kakaknya latihan sama ayah, dia diam-diam meniru di pojokan. Dan bertahan seperti itu selama 13 tahun. Sekarang tenaga dalamnya dalam dan kuat. Satu pukulan bisa buat lonceng 1.000.000 kati berdengung keras. Saat dia siap memukul lagi, ibunya tiba-tiba muncul dan melihat semuanya. Dia langsung sadar pria itu pasti diam-diam belajar jurus keluarga. Lalu langsung menyuruhnya berlutut minta maaf. Karena dulu kakaknya juga sangat berbakat. Tapi karena diam-diam belajar jurus keluarga, langgar aturan. Akhirnya dipukul ayahnya sampai jadi idiot. Pria itu sampai sekarang tak bisa lupakan kejadian itu. Melihat kakaknya jadi linglung seperti itu, dia bersumpah akan balas dendam untuk kakaknya. Tapi ibunya lihat dia terlalu keras kepala langsung tarik dia. Ibunya bilang lonceng itu cuma seberat 100 kati. Ayahnya dulu umur 12 sudah bisa pecahkan dengan satu pukulan. Lalu ibunya bilang, tanpa latar belakang bagus, latihan bela diri pun percuma. Pria itu baru saja pergi. Lonceng tembaga tiba-tiba retak besar. Padahal itu bukan lonceng 100 kati, tapi 1.000.000 kati. Saat itu pria itu baru saja bertemu cinta pertamanya. Tapi adegan itu dilihat oleh kakak sulungnya. Kakaknya langsung maju dan menantangnya. Pria itu tahan amarahnya. Ajak cinta pertamanya pergi. Tapi kakaknya menghalangi mereka. Lalu bilang, dia adalah kakak sulung. Pria itu harus hormat padanya. Pria itu hampir saja melawan, tapi ditahan oleh cinta pertamanya. Dia sadar kalau kekuatannya terbongkar. Cinta pertamanya juga akan terseret. Jadi dia terpaksa membungkuk memberi hormat. Tapi kakaknya malah menghina cinta pertamanya. Dan bilang dia pasti jadi istrinya suatu hari nanti. Pria itu mendengar itu langsung marah. Saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba teringat pesan ibunya. Lalu dia hanya sentuh kakaknya pelan. Kakaknya langsung teriak dan bilang dia menyerang atasan. Dan mau hancurkan keempat anggota tubuhnya. Tapi para tetua keluarga diam saja. Karena mereka sudah anggap kakak sulung sebagai pewaris. Saat pria itu hampir dihukum, ibunya datang tepat waktu. Lalu berkata, selama ini semua orang bisa lihat usaha pria itu untuk keluarga. Lalu dia mohon kakak sulung jangan pakai aturan keluarga. Dan janji akan bawa pria itu pulang dan dididik dengan keras. Tapi kakaknya tetap tak mau melepaskannya. Karena dia memang ingin hilangkan pria itu. Ibunya tak punya pilihan. Dia lindungi pria itu. Dan menerima serangan mematikan. Melihat itu pria itu langsung marah. Tapi ibunya cepat-cepat hentikan dia. Lalu berlutut dan minta dihukum. Ibunya bilang ini semua salahnya. Dia tak mendidik anaknya dengan baik. Harus dia yang dihukum. Kakak sulung dengar itu langsung suruh orang tarik pria itu. Lalu dia pukul ibunya sampai luka parah. Untung ayah mereka datang tepat waktu. Dan hentikan aksi kakaknya. Lalu ayah umumkan, akan ada turnamen bela diri. Pemenangnya bukan cuma jadi kepala keluarga, tapi juga menikahi cinta pertama pria itu. Kakak sulung langsung peringatkan cinta pertamanya. Jangan punya harapan pada pria itu. Pria itu melihat ibunya terluka dan kakaknya jadi idiot. Dia putuskan ikut turnamen. Meskipun mati, dia tak mau terus diinjak karena statusnya sebagai anak tidak sah. Ibunya lihat dia sudah bulatkan tekad. Akhirnya dia setuju. Tapi pesan dia jangan gunakan jurus keluarga. Turnamen pun segera dimulai. Kakak sulung lihat pria itu ikut. Langsung ejek dia di depan umum. Katanya dia tak punya izin bertanding. Satu-satunya cara dapat izin adalah pecahkan lonceng 100 kati. Itu butuh kekuatan setara pendekar tingkat 3. Tiba-tiba kakaknya yang idiot buka semak di belakang lonceng. Ibunya baru sadar. Pria itu memang punya bakat luar biasa dalam bela diri. Lalu ibunya buru-buru bawa kakaknya ke arena. Begitu mereka pergi, lonceng tembaga langsung meledak jadi pecahan.